rumusan segugus kaidah yang membawa pada sebuah keputusan akhir. Nah, jadi ada segugusan kaidah yang membawa kepada keputusan akhir. Apakah kita ingin menolak atau kita ingin menerima ya dari gugusan kaidah tersebut atau dari sebuah pernyataan. Biasanya dalam uji hipotesis ini, jadi gugusan kaidah yang diberikan itu adalah suatu pernyataan ya. Jadi suatu pernyataan yang di mana suatu pernyataan itu kita kenal dengan hipotesis mengenai populasi ya. Nah, ini harus ingin kita uji nanti ya. Sebagai contoh begini. Seorang peneliti di dalam dunia kesehatan atau dunia kedokteran ya. Nah, apalagi sekarang sedang terjadi wabah COVID atau pandemi COVID-19. Nah, untuk memutuskan bahwa vaksin A itu bagus atau vaksin A itu ampuh dibanding dengan vaksin B, nah ini harus diteliti dulu kan, harus diteliti. Nah, jadi untuk melakukan peneliti, setelah melakukan penelitian harus didasarkan kepada bukti-bukti dari hasil percobaan. Jadi kalau kita memiliki beberapa vaksin, maka vaksin itu kita uji coba dulu, kemudian setelah kita melakukan rangkaian uji coba, kita akan mendapatkan data-data ya yang merupakan sebuah data itu adalah bukti ya, bukti dari percobaan. Nah, apakah suatu vaksin A, katakanlah kalau di sini vaksin baru ya, apakah suatu vaksin A lebih baik dari vaksin B gitu ya? Atau apakah vaksin B lebih baik dari vaksin C dan seterusnya ya. Nah, dalam ini misalnya kita ingin membandingkan dua buah vaksin ya, vaksin A dan vaksin B untuk COVID-19 ya. Atau kita ingin melakukan uji coba obat COVID-19 ya. Nah, sekarang sudah beredar obat COVID-19. Apakah obat A itu lebih ampuh daripada obat B ya. Atau di bidang kalau di teknik sipil ya, seorang insinyur ingin memutuskan apakah ada perbedaan antara ketelitian ya, ketelitian antara dua jenis ukur ya. Misalkan kalau ada alat ukur atau dua jenis ukur alat ukur ya. Kita ingin mengetahui bagaimana ketelitian antara mikrometer skop misalnya dengan jangka sorong misalnya. Nah, itu dilakukan uji ya, namanya uji hipotesis ya. Atau di bidang sosial ya, kita ingin mengumpulkan apakah jenis darah ya, jenis darah dan warna mata seseorang itu ada hubungan ya. Nah, jadi pertanyaan apakah suatu vaksin A lebih ampuh dari vaksin B, apakah ada perbedaan ketelitian antara misalnya mikrometer skop dengan jangka sorong, apakah ada hubungan antara jenis darah dengan warna mata seseorang. Nah, kata apakah ini ya, itu kan sebuah pernyataan. Maka pernyataan itu harus kita uji. Dari hasil pengujian itu ya, jadi hasil pengujian itu atau hipotesis itu ingin mendorong kepada pernyataan itu apakah diterima atau ditolak. Ya. Jadi kalau misalkan vaksin A lebih baik dari vaksin B misalkan. Nah, kemudian kita lakukan uji ya, ada namanya uji Wicockson, kemudian ada uji tanda, ada uji F ya. Banyak sekali itu metode untuk melakukan pengujiannya. Nah, misalkan vaksin setelah diuji vaksin A lebih baik dari apakah vaksin A lebih baik dari vaksin B, apakah pengujian hipotesis itu diterima atau ditolak ya. Kalau diterima berarti vaksin A lebih baik dari vaksin B misalkan ya, misalkan seperti itu ya. Nah,
Nah, ketika kita mengatakan bahwa vaksin A itu lebih baik dari vaksin B, nah inilah harus dikumpulkan dulu datanya, kemudian datanya nanti diuji ya, namanya uji hipotesis. Nah, nanti metode pengujiannya tergantung kepada kuantitasnya, kuantitas datanya, tergantung kepada karakteristik datanya yang ingin diuji ya. Nah, jadi nanti ada macam-macam uji hipotesis ya. Bahkan ada hipotesis, ada beberapa jenis hipotesis, ada two tile, kemudian ada hipotesis one tile dan gitu ya, macam-macam. Nah, ini jenis-jenis ini didasarkan kepada parameter apa yang ingin kita teliti kan gitu ya. Karakteristik apa yang ingin kita teliti, kuantitasnya bagaimana. Nah, ini dia mempengaruhi jenisnya. Ya, nah, next. Ya. Okay, next, Mbak Rizky. Nah, oke. Okay. Nah, prosedur perumusan kaidah yang membawa kita kepada menerima atau menolak, ya, menolak dari pernyataan yang kita buat tadi, ya. Nah, itu merupakan cabang statistika inferensi namanya, yang disebut dengan pengujian hipotesis. Ya. Nah, ini bagian daripada statistik inferensi, di mana kita tahu dari awal kita mengatakan bahwa statistik inferensi itu dia tidak hanya mengumpulkan data, tidak hanya mengolah data, tidak hanya menyajikan data, tetapi dia sampai kepada kesimpulan. Nah, sampai seperti inilah. Ya. Jadi ketika misalkan vaksin A lebih baik dari vaksin B, ya, itu misalkan diterima, nah ini kan bagian daripada inferential statistik atau statistika inferensi. Ya. Nah, next. Berikut ini saya akan berikan bagaimana langkah-langkah di dalam uji hipotesis. Ya. Jadi langkah pertama adalah menentukan hipotesis yang diajukan atau yang sering kita kenal dengan H0. Ya. Jadi mengajukan hipotesis yang diajukan. Ya. Hipotesis yang diajukan. Nah, hipotesis yang diajukannya apa? Vaksin A lebih baik dari vaksin B. Ya. Vaksin baru lebih baik dari vaksin yang sedang beredar. Sekarang, misalkan itu hipotesis yang diajukan. Yang kedua atau yang berikutnya, langkah kedua adalah menentukan hipotesis alternatif. Ya. Nah, menentukan hipotesis alternatif. Nah, nanti penjelasannya akan diuraikan di halaman-halaman berikut. Atau yang disebut dengan H1. Jadi kalau kita mengatakan tadi hipotesis yang diajukannya adalah vaksin A lebih baik dari vaksin B, maka hipotesis alternatifnya adalah vaksin A tidak lebih baik dari vaksin B. Misalkan itu hipotesis alternatif. Nah, banyak sekali hipotesis alternatif. Bisa vaksin A tidak lebih baik dari vaksin B, bisa vaksin B lebih baik dari vaksin A, atau vaksin A sama saja dengan vaksin B. Nah, itu hipotesis alternatif. Jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis yang diajukan, H0, kemudian kita menentukan hipotesis alternatif atau H1. Langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata kita mau berapa persen. Nah, ini kaitannya, taraf nyata ini kaitannya dengan tingkat kesalahannya gitu ya. Karena kalau kita bicara tingkat nyata ini, taraf nyata ini, ya, kalau misalkan kita sering melihat di perhitungan cepat atau di quick count, ya, di sana di quick count itu sering ditampilkan hasil dari perhitungan, ya, hasil dari perhitungan taruhlah dalam suatu pemilihan presiden misalnya. Nah, di sana suka dituliskan margin error katanya. Ya. Nah, itu margin error itu ada kaitannya dengan taraf nyata. Nah, jadi ada yang margin errornya misalkan taraf nyatanya 0,5%, misalnya 0,5%. Ada yang taraf nyatanya itu adalah 10% misalkan ya. Nah, ini semakin kecil taraf nyatanya berarti kan dia semakin bagus ya. Nah, itu semakin kecil errornya itu semakin bagus.
Kadang-kadang kalau di dalam quickcount itu kita sering disajikan angka-angka, di mana angka itu kalau di dalam quickcount itu dia pasti dituliskannya dalam bentuk persentase. Kenapa dia dituliskan dalam bentuk persentase? Karena di dalam quickcount itu dia sifatnya itu bukan nilai absolut ya, tetapi dia merupakan nilai taksiran ya. Jadi bukan nilai absolut atau yang disebut dengan nilai hampiran. Sehingga karena dia merupakan nilai hampiran, maka yang diberikan adalah bukan angka yang real, bukan angka bulat gitu ya, tetapi dia dalam bentuk persentase. Sehingga dia suka disebutkan atau sering disebutkan materialnya. Berikutnya menentukan tahap keempatnya itu menentukan titik kritis ya. Nah, jadi titik kritis pengujian ya dan statistik ujinya. Ya, itu ini tahap yang keempat. Nanti ada wilayah kritisnya mana ya, kalau misalkan hipotesisnya two tier berarti ada 2 titik kritisnya, kemudian kalau one tier berarti ada 1. Next. Nah, kemudian tahap kelima adalah hitung nilai statistik ujinya ya. Ini biasanya nanti ada nilai statistik uji hitung ya, ada nilai yang harus dihitung dengan menggunakan rumus, kemudian ada nilai yang dicari ya, nilainya dicari dengan menggunakan tabel. Jadi nanti kita akan membandingkan bagaimana nilai statistik ujinya yang menggunakan rumus, kita bandingkan dengan nilai statistik uji yang berdasarkan nilai tabel. Maka nanti kan dimunculkan nilai tabel, misalkan ada tabel distribusi, nilai tabel F, kemudian atau nilai C-square. Oke, next ya. Oke, next. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan apakah kita menerima ya hipotesis yang diajukan. Berarti kalau kita menerima hipotesis yang diajukan atau H0, berarti kita menolak ya hipotesis alternatif. Ya, atau kita tidak menerima ya hipotesis yang diajukan. Nah, kalau tidak menerima hipotesis yang diajukan, maka di sana akan ada beberapa alternatif ya, karena kan yang namanya hipotesis alternatif itu hanya ada banyak sekali ya, tetapi yang kita tuliskan hanya satu. Jadi ketika kita menolak hipotesis yang diajukan itu bukan berarti bahwa hipotesis alternatif yang benar, karena hipotesis alternatif itu kan banyak, cuma yang kita berikan itu hanya misalkan contohnya satu. Oke, next. Nah, ini tahapan pengujian hipotesis secara manual. Jadi tahap pertama tadi kita mengajukan H0. Nah, ini penjelasannya. Kalau hipotesis yang diajukan merupakan hipotesis yang sebenarnya ingin kita tolak. Jadi hipotesis yang diajukan adalah sebuah hipotesis yang sebenarnya ingin kita tolak. Ya. Nah, untuk pengujian non parametrik, hipotesis yang disajikan itu dalam bentuk kalimat. Ya, itu kalau non parametrik ya, non parameter gitu ya. Sedangkan untuk pengujian parametrik, hipotesis yang diajukan dia berupa pernyataan matematika ya, atau pernyataan matematik ya. Nah, ini contoh hipotesis parametrik ya, H0-nya dalam bentuk matematik ya. Contohnya adalah μ1 sama dengan μ2. Itu contoh hipotesis alternatif. Atau rho sama dengan 0, ya, beta sama dengan 0. Nah, tidak boleh hipotesis yang diajukan itu dia dalam bentuk pertidaksamaan atau dalam bentuk ya pertidaksamaan ya. Nah, dia tidak boleh dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, jadi μ1 tidak sama dengan μ2 ya, beta lebih kecil dari 0 atau rho-nya lebih besar dari 0, itu nggak boleh ya. Nah, kalau hipotesis non parametrik dia dituliskan seperti tadi. Contohnya ya. Contoh kalau misalkan H0 untuk non parametrik, nah tadi ya virus A
lebih baik dan tidak lebih baik dari virus B. Jadi ingat bahwa hipotesis yang diajukan itu adalah sebenarnya hipotesis yang ingin kita tolak. Ya, apakah kita menerima atau kita menolak? Nah, kita lakukan uji hipotesis. Oke, next. Yang kedua adalah menentukan hipotesis alternatif. Nah, jadi hipotesis alternatif merupakan hipotesis lain yang diajukan. Ya, kalau tadi jelas, kalau hipotesis awal itu yang pertama yang diajukan itu H0 itu adalah sebenarnya hipotesis yang kita ingin tolak. Ya, nah sementara hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang lawannya. Nah, biasanya itu dia merupakan alternatif dari hipotesis yang diajukan. Apakah dia bisa apakah dia lawan atau berseberangan ya dari hipotesis yang diajukan, ya itu bisa terjadi ya, atau dia tidak ya. Tidak hanya bukan negatif dari hipotesis yang diajukan, misalkan pada persamaan tadi segala macam ya. Pada pengujian parametri, mengingat H0-nya itu dia tidak boleh dalam bentuk pertidaksamaan, dia harus dalam bentuk sama dengan, maka hipotesis alternatifnya H1-nya adalah harus dalam bentuk atau dalam bentuk pertidaksamaan ya. Nah, kalau mu1 sama dengan mu itu adalah hipotesis yang diajukannya, maka hipotesis alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 lebih besar dari mu2 atau mu1 kurang dari mu2. Nah, ini dari satu hipotesis yang diajukan, ini kan bisa saja hipotesis alternatifnya bisa mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 lebih besar dari mu2, mu1 kurang dari, nah itu kan banyak hipotesis. Mana hipotesis alternatif yang diajukannya? Itu boleh pilih salah satu gitu ya, yang alternatif. Hipotesis alternatif yang dipilih itu tergantung kepada pengujian hipotesis kita. Jadi kita inginnya seperti apa ya. Jadi kalau kita menguji misalkan vaksin COVID-19, nah A lebih baik dari B, kita ingin menguji bahwa yang A itu lebih baik dari B, ya. Nah, bisa kita gunakan hipotesis mu1 sama dengan mu2 kalau kita tuliskan dalam bentuk matematisnya kan seperti itu. Ya. Bentuk hipotesis alternatif H1 yang digunakan menunjukkan pengujian yang dilakukan apakah ya pengujian one tile atau pengujiannya two tile. Apakah dia satu sisi atau dua sisi. Bentuk hipotesis alternatif yang menggunakan tanda tidak sama dengan ya itu merupakan dia menggunakan uji two tile gitu ya, uji dua sisi. Sedangkan hipotesis yang menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, nah itu dia menggunakan one tile ya, uji hipotesis dua tanda ya, dua tanda atau dua titik ya, dua sisi. Oke, next. Langkah ketiga adalah menentukan taraf signifikan. Nah, taraf signifikan adalah peluang kesalahan. Tadi saya sudah dikatakan, ya, peluang kesalahan pada saat melakukan penolakan terhadap 0. Ya, padahal H0 itu adalah benar. Nah, jadi ketika kita menolak H0, ya, padahal kita menolak H0, padahal H0 itu adalah benar, ya, nah, maka di sana kan ada tingkat kesalahannya. Jadi gini, kalau di quick count bahwa calon A dia mendapatkan suara itu misalkan 98 dia dapat 58%, sementara calon B dia mendapatkan 43% misalkan ya, 43%, maka di sana dia sering disajikan misalkan margin errornya 1%. Jadi margin error 1% itu menunjukkan bahwa si calon A dapatkan 58% itu dia ada sebenarnya tidak mutlak 58% gitu ya, karena di sana ada 1% yang
tingkat kesalahannya gitu ya. Nah, bisa saja tingkat kesalahannya kan macam-macam ya. Mungkin salah input data, mungkin kesalahan kesalahan pengolahan data kan bisa. Ya, itu ada tingkat kesalahan. Jadi bukan nilai yang sebenarnya. Jadi itu taraf kesalahan. Jadi peluang kesalahan pada saat melakukan penolakan. Sebenarnya H0 itu ketika kita melakukan uji, kemudian H0-nya kita tolak, nah maka taraf kesalahan itu, peluang kesalahan itu dia mengatakan bahwa sebenarnya H0 itu adalah benar. Cuma itulah nanti yang digunakan taraf signifikannya atau taraf nyatanya berapa. Besaran taraf nyata biasanya dalam bentuk persen, yaitu antara 0 sampai 100%. Ya. Taraf nyata digunakan terserah kepada kita, ya. Mau yang 50%, mau 98%, mau 5% gitu ya, 0,5 tadi ya, 50% gitu ya. Nah, semakin ya kecil ya taraf, semakin besar taraf nyata yang digunakan, nah itu kan berarti semakin kualitasnya semakin buruk hipotesis itu. Tapi sebaliknya, semakin kecil taraf nyata yang digunakan, maka akan semakin baik kualitas uji kita. Ya, sama ya, tadi makin kecil margin errornya, ya, atau kalau kalau kalian mendapatkan mata kuliah numerik, itu dia ada disebut dengan error value ya. Semakin kecil error value-nya, maka itu kan semakin baik gitu, semakin bagus gitu ya. Nah, semakin besar error value-nya, itu dia akan semakin jelek ya, semakin jelek ya. Maka kalau di numerik itu ya, kalau di numerik itu ada namanya beberapa tahap ya, ada tahap-tahapan atau istilahnya apa ya? Tahapan-tahapan itu iterasi gitu ya. Ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 dan seterusnya. Ya. Besaran taraf nyata yang paling sering digunakan oleh penelitian itu 0,05 atau 5%. Itu yang paling banyak digunakan. Ya. Yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Jadi kalau misalkan saya menolak H0, ya, saya menolak H0, nah itu 5%-nya, yang 5% itu sebenarnya sih bukan ditolak H0 itu, cuma mungkin saja dia diterima, karena di sana ada peluang untuk diterima 5% gitu. Ya, ada peluang 5% untuk diterima. Pada saat pembacaan tabel untuk oke, next ini ya, next. Oke, next. Nah, tahap keempat menentukan wilayah kritis ya, atau titik uji. Wilayah kritis adalah wilayah yang secara matematis merupakan daerah penolakan terhadap hipotesis yang diajukan. Ya, jadi nanti akan kelihatan di mana ya wilayah tempat letak atau letak di titik kritis ini itu adalah merupakan wilayah yang sebenarnya ingin kita tolak. Statistik uji ya, rumus yang digunakan tadi saya sudah katakan, kita harus menghitung nilai statistik ujinya. Nah, rumus yang digunakan itu sesuai dengan bentuk pengujian statistikanya ya. Nah, jadi bentuk pengujian memiliki statistik uji dan derajat kebebasannya, degree-nya masing-masing ya. Jadi itu disesuaikan ya. Nah, penentuan wilayah kritis dilakukan dengan cara tentukan nilai hasil pembacaan tabel nilai kritis sebaran yang sesuai dengan statistik uji. Benar ya? Pembacaan tabel. Nah, jadi ada rumus yang digunakan ya, di mana rumus yang digunakan itu tadi ya tergantung kepada bentuk pengujian yang digunakan dan DB, biasanya derajat kebebasannya ya. Nah, kemudian ada nilai yang dilihat dari tabel ya, nilai dari tabel. Nah, di sana kita akan membandingkan antara nilai T biasanya ya, T hitung dengan T tabel. Jadi ada rumus T ya, itu dicari ya. Kemudian ada rumus T tabel
Kalau T-tabel nanti lihat nilainya dari T. Nah, untuk uji dua, di sana ada uji satu titik ya, di satu titik di mana uji satu titik misalkan T hitung kurang dari negatif T-tabel. Kemudian ada kalau dia menggunakan two tile dua sisi ya, sorry ya. Kalau untuk dua sisi ya, untuk diuji dua sisi atau two tile tadi T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Sedangkan untuk satu sisi T hitungnya kurang dari negatif T tabel. Next. Ya. Nanti kita akan ada sebenarnya nanti ada rumus. Nah ini contoh ya visualisasi titik kritis two tile. Ya. Jadi ini dengan menggunakan rumus perbandingan beda dua nilai tengah dengan statistik uji T. Nah, ini hipotesis yang diajukannya adalah mu1 sama dengan mu2 atau mu1 kurang dari mu2. Maka hipotesis yang di alternatif yang diajukannya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Nah, ini sebenarnya yang warna-warna putih itu adalah daerah-daerah penolakan terhadap hipotesis yang diajukan. Ya. Nah, sementara daerah yang kosong ini adalah daerah-daerah yang di mana hipotesis alternatif yang diterima. Ya. Nah, ini daerah penolakannya T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Next. Oke, next. Nah, ini kalau ini one tile ya. Oke, next. One tile. Nah, ini visualisasi. Oh, ini next. Nah, ini masih one tile. Jadi kalau one tile itu ada satu daerah penolakan. Kalau two tile itu ada dua. Next. Nah, ini tahap 5 ya. Menghitung uji statistik. Jadi di sini kita di tahap 5 ini kita melakukan perhitungan ya. Melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus. Tadi rumus yang digunakannya tergantung ya. Beda-beda jenisnya nanti ya, tergantung derajat kebebasannya tadi. Kemudian tergantung kepada karakteristiknya juga. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, pada taraf nyata yang digunakan tolak H0 apabila statistik ujinya jauh dalam nilai kritis, tetapi apabila statistik ujinya jatuh ya. Kalau statistiknya H0-nya itu statistik uji jatuh dalam wilayah kritis, berarti kita menolak gitu ya H0. Tetapi kalau titik hasil perhitungannya dia berada di luar ya wilayah titik kritis, maka dia harus diterima. Pada saat keputusan menolak H0 ya, maka kita dapat menyimpulkan hasil pengujian hipotesis sesuai dengan pernyataan pada hipotesis alternatif yang digunakan. Jadi ketika kita H0 kita tolak, maka uji hipotesis yang sesuai yang berarti yang diterima adalah hipotesis alternatif yang digunakan gitu ya. Jadi yang digunakan dan kalau kita mengatakan bahwa vaksin A itu lebih baik dari vaksin B, ternyata setelah diuji hipotesis ternyata itu adalah ditolak, maka yang kita terima, yang kita gunakan adalah alternatifnya. Misalkan kalau kita vaksin A lebih baik dari vaksin B, kemudian hipotesis alternatifnya adalah vaksin B lebih baik dari vaksin A. Nah, ketika kita menolak H0, maka H1, H alternatif yang digunakan artinya bahwa vaksin B itu lebih baik dari vaksin A. Pada saat keputusan kita menerima H0, nah, kita tidak membuat kesimpulan, tetapi kenyataan bahwa kita tidak cukup bukti untuk menolakkan. Jadi ketika kita misalkan menerima H0 bahwa vaksin A itu lebih baik dari vaksin B, bukan berarti bahwa benar bahwa vaksin A itu lebih baik dari vaksin B. Karena tidak cukup bukti yang kuat, ya data yang kuat untuk menolak H0. Kan? Ya. Nah,
Karena hipotesis awal itu, hipotesis yang diajukan itu sebenarnya hipotesis yang ingin kita tolak kan. Ya. Jadi ketika mengatakan bahwa vaksin A lebih baik dari vaksin B, ternyata itu adalah diterima, ya. Bukan berarti bahwa vaksin A itu memang lebih baik dari vaksin B. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin next ya, kita lihat ada beberapa contoh ya, beberapa contoh. Nah, ini jenis-jenis uji hipotesis ya, ada uji perbandingan atau beda dua nilai tengah ya, compare mean, kemudian ada uji kebebasan menggunakan T-square, ya uji kelinearan yang menggunakan regresi linear sederhana. Sebenarnya regresi linear sederhana kita kan kemarin sudah pelajari ya. Kemudian uji nilai konstanta, kemudian ada uji koefisien X dan uji koefisien korelasi linear. Next. Oke, next. Nah, ini contoh ya, kita ambil contoh kasus ini, nanti kalian bisa pelajari. Mata kuliah statistik diberikan kepada 12 mahasiswa dengan metode perkuliahan yang biasa. Nah, kelas lain yang terdiri dari 10 mahasiswa diberi mata kuliah yang sama, tetapi dengan menggunakan perkuliahan dan bahan yang terprogram. Ya. Kalau misalkan yang 12 kita berikan perkuliahan biasa, model ceramah, ya tatap muka misalkannya, sementara yang 10 orang kita menggunakan misalkan dengan menggunakan online misalkan. Nah, pada saat akhir semester ke-12 diberikan ujian, kemudian yang 10 juga diberikan ujian dengan data-data yang sudah diberikan. Nah, kita ingin menguji kedua metode perkuliahan statistik itu sama ya. Nah, ini dengan menggunakan taraf signifikan 10% atau 0,1, asumsikan bahwa kedua populasi itu menghadiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Nah, kita ingin menguji bahwa metode tatap muka dengan metode online itu sama gitu ya. Itu hipotesis kita, hipotesis yang diajukan. Jadi hipotesis yang diajukan adalah metode online dengan metode tatap muka sama biasa sama. Itu hipotesis yang kita ajukan. Kemudian kita next, kemudian kita dari hipotesis itu kita akan uji bagaimana. Ujinya yang di sini yang digunakan nanti. Oke, next kita lihat uji perbandingan dua nilai ya, karena kita ada dua nilai. Misalkan mu1-nya adalah nilai rata-rata semua mahasiswa, kemudian mu2-nya nilai rata-rata mahasiswa yang menggunakan terprogram atau menggunakan online. Ini tahap satunya kita menggunakan mu1, mu2, kemudian tahap 2-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Tahap 3-nya taraf nyatanya tadi sudah dikatakan adalah 0,1 ya atau 10%. Next. Nah, kemudian oke. Nah, tahap 4, jadi kita harus menggunakan rumus ya. Tahap 4 itu hasil pertama dapat itu kita harus gunakan rumus menggunakan tabel ya. Nah, ini untuk menggunakan tabel kita lihat dari derajat kebebasannya. Rumus derajat kebebasan itu N1 tambah N2 dikurangi 12. Jadi 10 dikurangi 2. 10 tambah 12 dikurangi 2 adalah 20. Nah, ini lihat tabel sehingga wilayah kritisnya ya. Nah, wilayah kritisnya itu di 1,725 ya. Nah, jadi kita ada lihat kritisnya tabelnya itu 1,725. Nanti saya berikan petunjuknya ya, mungkin nanti dilewat di YouTube bagaimana menentukan nilai kenapa 1,725 ya. Karena yang menjadi acuan kita adalah ini. Yang harus dijadikan acuannya adalah derajat kebebasannya adalah 20% dan nilai taraf signifikannya atau taraf nyatanya adalah 0,5%. Ya, jadi 20 dengan 0,05 atau setengah dari lambda gitu ya. Oke, next. Baru kita nanti masih menghitung nilai T gitu ya. Nah, ini dia menggunakan two-tile kan ya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi ada dua daerah yang negatif 1,75 dengan 1,75
25 ya. Kemudian kita cari T hitung. Oke, next. T hitungnya sudah ada tuh. Dia 2,07. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Ini rumusnya. Ini untuk mencari nilai T dengan menggunakan uji perbandingan. Ini pakai rumusnya ini. Ya, N1, N2-nya adalah populasi dari ya, karena ada dua kan populasinya. Populasi atau mahasiswa yang menggunakan metode terprogram dengan menggunakan metode biasa. Ya. Kemudian ada X bar 1, X bar 2 tadi sudah ada ya. Oke, next. Dan ini gunakan, jadi rumus yang digunakan ini. Oke, next. Nah, ini sudah ada, maka tadi jatuhnya di 2,075. Oke, next. Ini tinggal rumusnya sudah ada, tinggal masukkan nilainya. Ya. Jadi keputusannya apa? Mengingat nilai T hitungnya di 2,07, di mana dia berada di dalam wilayah kritis, maka H0-nya ditolak. Dan simpulkan bahwa kedua metode mengajar itu tidak sama. Ya. Jadi kesimpulannya, karena nilai T hitung jatuh di wilayah kritis, bagian sebelah kanan, maka dapat disimpulkan bahwa metode perkuliahan biasa itu dia lebih baik. Tetapi kalau dia nilai T hitungnya dia ada di wilayah kritis di sebelah kiri, maka nilai perkuliahan secara online itu berarti lebih baik dari perkuliahan seperti biasa. Ya, nah, oke, mungkin itu ya. Nanti banyak contoh yang ada di modul ini bisa dilihat ya. Jadi nanti saya akan ini kalau dia menggunakan Cisware ya, akan berikan bagaimana cara melihat atau membaca, baik itu melihat nilai pembacaan tabel pada T hitung ataupun pembacaan tabel pada Cikuadrat. Itu mungkin nanti saya akan buatkan di YouTube. Nah, ini contoh-contoh ini silakan kalian nanti bisa pelajari ya, kalau ada hal yang ditanyakan boleh ya, di Google Classroom. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan, mungkin bagi para mahasiswa barangkali ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Karena kan untuk materi UAS mungkin sampai sana ya Pak ya? Ya. So, silakan barangkali ada yang mau bertanya, silakan kita kasih waktu sampai jam 7:30 lebih 5 menit ya. Nah, untuk absennya mungkin ini yang saya rekam ini ada 5 orang ya. Jadi mungkin di BAP-nya nanti akan saya masukinnya 5 orang ini ya. Nah, oke, silakan barangkali untuk mahasiswa ada yang mau bertanya. Oke, silakan aja, kalian bisa baca-baca ya, banyak contoh-contohnya di sana. Nah, kalian bisa baca-baca, kalau nanti ada yang kurang